Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agila Inggris Petanti, NIM 1830201107 dari Prodi Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah UIN Raden Patah Palembang. Di sini saya akan membuat video wawancara seorang guru di SD salah satu di Palembang. Nah, jadi di samping saya sudah ada Ibu Lucy Agustina di SD Islam Khalifah Agila. Nah, langsung saja. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu tentang tentang kurikulum yang ada di Indonesia saat ini kan. Nah, jadi langsung saja ya. Ibu sudah siap untuk? Ya, insya Allah siap. Oke, baiklah. Ada beberapa pertanyaan sih cuma Bu. Jadi yang pertama yaitu Menurut Ibu selaku wali kelas, masih adakah guru di Indonesia yang kegiatan pembelajarannya masih mengacu pada KTSP dalam proses pembelajaran saat ini? Menurut pendapat saya sendiri ya, itu masih banyak yang menggunakan KTSP. Karena kenapa? Khususnya di daerah pelosok ya, masih banyak. Nah, kita di daerah perkotaan saja itu memang kurikulum ataupun bukunya kita masih memakai buku K13, tapi proses pembelajarannya masih menggunakan KTSP. Karena kenapa? Khususnya di kelas rendah dia belum bisa, karena di K13 itu dia siswanya yang lebih aktif, gurunya cukup diam, siswanya aktif, siswanya bertanya dan belajar sendiri, hanya guru yang mendampingi. Namun di sini KTSP yang masih diterapkan di dalam sekolah, walaupun sekolahnya di perkotaan apalagi di pedesaan. Oh, jadi seperti itu ya Bu ya. Ini langsung saja pertanyaan kedua ya Bu ya. Menurut Ibu, apakah hasil dari pembelajaran KTSP dulu bisa diimplementasikan ke kurikulum saat ini, khususnya kurikulum Merdeka? Tentunya masih bisa ya. Contohnya yang saya sebutkan tadi, dalam proses pembelajaran siswa itu tidak bisa dituntut untuk belajar sendiri. Nah, apalagi di sekolah dasar masih harus dibimbing tentunya kan, tidak bisa langsung dilepas kecuali masih di perguruan tinggi, setidaknya di SMA lah sudah bisa. Berarti sudah diimplementasikan Bu? Iya, sudah. Saja, Ibu selaku wali kelas berapa Bu? Wali kelas 1. Nah, jadi Ibu bisa nggak menjelaskan permasalahan pada kurikulum 2013? Apa saja misalnya kekurangan dan kelebihan dalam menggunakan kurikulum 13 tersebut? Permasalahan yang sering terjadi di kurikulum 2013 ini salah satunya tidak ada uji coba ataupun pencapaian setahun penerapan yang ada di SD ataupun di sekolah dasar yang lainnya. Nah, dan juga penyetaraan antara tema 1, tema 2 dari kelas 1, kelas 2 itu susah untuk disetarakan. Jadi kita bingung mau pakai metode apa yang harus kita terapkan. Nah, tentu saja di dalam kekurangan dan kelebihannya ada setiap metode itu ataupun setiap kurikulum ataupun RPP itu ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, salah satunya misal kelebihannya ada lebih menekankan pada pendidikan karakter pada siswa di dalam kelas. Yang kedua, memungkinkan siswa lebih aktif, lebih inovatif dan juga lebih kreatif berpikir sendiri. Nah, itu salah satunya. Untuk kekurangannya, guru itu tidak bisa dilibatkan dalam pembuatan kurikulum 2013. Maka dari itu guru itu bingung, karena kan guru zaman sekarang itu masih ada guru-guru yang zaman dulu masih istilahnya sudah tua lah ya, jadi belum bisa mengaplikasikan komputer gitu, susah. Terkait cara belajar maupun cara penilaian K13 seperti ranah penilaian afektif, kognitif atau psikomotorik, atau isi rapot pada kurikulum 2013 sudah menggunakan rumus Excel. Iya, alhamdulillah. Kalau untuk di sini itu 1 tahun 2 kali, pernah juga 1 tahun sekali untuk ada pelatihan di sini. Karena kan di dalam
rapot ataupun penilaian itu ada perubahan setiap semester itu, setiap tahun pergantian tahun itu ada perubahan dari penilaian, apapun dari pengisian rapor gitu ataupun dari KKM-nya sendiri. Jadi ada pelatihan khusus dari daerah. Seperti itu. Nah, terus bagaimana kesiapan para guru dan sekolah untuk pengimplementasian kurikulum yang baru atau kurikulum Merdeka Belajar yang terutamanya pada RPP 1 lembar tersebut, Bu? Di sini sangat sulit untuk kurikulum Merdeka ini sangat sulit ya diterapkan di sini. Nah, dikarenakan banyak materi yang harus dikejar. Karena di sini satu semester harus menghabiskan 4 buku. Jadi 1 bulan itu harus menghabiskan 1 buku. Jadi sulit untuk mengejar materi. Maka dari itu siswa itu sering ketinggalan mata pelajaran. Ya, tetapi di dalam pembuatan RPP alhamdulillah untuk 1 lembar ini dipermudah. Karena kenapa? Waktu yang RPP berapa lembar itu hanya menghabiskan kertas, tidak dibaca karena kebanyakan kalau cuma 1 lembar itu mudah untuk dipahami. Nah, jadi strategi dan teknik seperti apa yang akan dilakukan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar tersebut? Yang pertama, kita harus menciptakan suasana mendorong peserta didik setiap mata pelajaran yang harus kita pelajari. Nah, misalnya menyiapkan metode apa, materi harus kita sesuaikan, dan juga perkembangan anak tersebut. Terus pembelajaran ditekankan kepada pengetahuan siswa. Jadi, nah di sini kan ada sumber yang saya cari, konsep belajar Merdeka USBN akan diganti dengan ujian atau asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penugasan seperti tugas kelompok, karya tulis lainnya. Apakah itu sudah efektif? Untuk ujian USBN kali ini, dan insya Allah dari sekolah itu yang membuat soalnya itu guru mata pelajaran sendiri yang membuat. Nah, maka dari itu siswa itu ditekankan pasti bisa menjawab. Karena kenapa? Kalau dari Diknas kita belum tahu apakah soal itu akan keluar atau enggak. Kalau dia sekolah yang membuat, guru mata pelajaran yang membuat, otomatis siswa akan bisa menjawab karena guru pastinya membuat soal yang sudah dipelajari. Maka dari itu sangat efektif dan efisien sekali kalau dari sekolah yang membuat soal. Berarti sangat efektif ya dalam pembuatan. Nah, jadi bisakah Ibu jelaskan bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran kurikulum 2020 selama wabah COVID-19 yang terjadi pada seperti ini? Nah, apakah banyak kendala dalam proses pembelajaran ini? Ya, tentunya belajarnya di sini kurang efektif ya, karena kita tidak bisa menentukan jadwal. Kita yang bisa menentukan jadwal, namun wali murid di situ ada yang kerja pulangnya malam jadi tidak efektif. Nah, ada yang maunya jam sekarang, soalnya jam siang mereka tidak bisa, maunya pagi, ada yang pagi tidak bisa, jadi agak kurang efektif kalau menggunakan Zoom meeting. Jadi pakai Zoom meeting. Iya. Jadi walaupun kita hanya memberikan tugas, mereka itu sering telat ngumpul karena kesibukan mereka di luar, masih bekerja. Jadi pasti banyak kendalanya ya dalam proses pelajaran, banyak kalau di rumah aja. Nah, jadi menurut Ibu dalam pembuatan penyusunan RPP lebih mudah dan lebih praktis yang mana? RPP PTSB, K13 atau Merdeka? RPP Merdeka. Karena kenapa? Itu lebih praktis, cuma 1 lembar, tentunya tidak menghabiskan kertas dan mudah untuk dipahami, dibaca. Kita nggak males gitu. Kalau berlembar-lembar itu kan kita lesu membaca. Jadi sudah menerapkan RPP
kurikulum merdeka, Bu? Iya, sudah. Kebanyakan sekolah sekarang kan udah menggunakan kurikulum. Iya. Tapi kalau di desa-desa itu Belum. ya mereka itu belum mengerti atau belum Ini paham. apa, kalau di desa itu kan susah, jaringan internetnya aja sudah susah kan, jadi agak sulit. Saya sudah mewawancarai Ibu Lucy, jadi beberapa pertanyaan sudah dijawab dan pertanyaannya itu sudah cukup jelas dijawab oleh Ibu Lucy. Jadi langsung saja saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat menarik kesimpulan terdapat 3 kurikulum yang dibahas pada wawancara ini, kurikulum KTSP, K13, dan Merdeka Belajar, dan memiliki kekurangan kelebihan masing-masing pada kurikulum. Nah, KTSP kurikulum 2006 yang sekarang masih ada yang menerapkan dikarenakan kurangnya pengetahuan atau bahan serta media pembelajaran. Nah, juga KTSP ini masih digunakan pada tingkat rendah untuk dalam sistem pembelajarannya, dikarenakan di K13 itu dituntut untuk mandiri serta aktif dan bertanya. Nah, di kelas rendah kan masih perlu dibimbing dan masih perlu di dalam pendekatan. Nah, K13 ini dalam penerapan tentunya sudah banyak di sekolah yang menerapkannya, termasuk di sekolah yang saya wawancara ini, mengikuti apa yang dikatakan pemerintah pusat dengan menggunakan kurikulum terbaru. Tetapi ada kekurangan dan kelebihannya, yaitu kekurangannya banyak guru belum memiliki kesiapan mental dalam menyusun RPP, guru belum kreatif. Nah, dan kelebihannya yaitu pada siswa lebih aktif, lebih kreatif dan inovatif dalam mereka belajar, yaitu kurikulum yang sangat efektif dalam pembuatan RPP one fact atau 1 lembar, tetapi sedikit sulit dalam pembelajaran dikarenakan banyak materi yang harus dikejar dalam 1 bulan, harus menuntaskan 1 buku pengimplementasian dengan menciptakan suasana mendorong peserta didik siap untuk belajar, menerapkan pembelajaran lebih aktif dan inovatif. Nah, dalam ujian USBN yaitu sudah efektif dilakukan bentuk tertulis karena dipastikan siswa menjawab soal materi yang dikeluarkan serta dipelajari. Nah, dalam pandemi ini belajar jarak jauh membuat guru cukup kewalahan dan siswa juga kurang efektif dikarenakan susah membuat jadwal kepada siswa dikarenakan orang tua siswa banyak sibuk bekerja dan tidak di rumah. Maka dari itu siswa diberikan tugas dan mengerjakannya dan untuk mengumpulkan tugasnya besok harinya atau juga menggunakan aplikasi Zoom meeting apabila guru memberikan penjelasan atau materi. Nah, jadi dalam pemrosesan belajar saat pandemi ini masih berjalan dengan lancar, tetapi banyak hambatan di dalam pembelajaran.